Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Pradi Medan yang dimana kita membahas tentang seputar hukum, santai tapi tetap berbobot. Kali ini topik kita sangat penting dan penting bagi mahasiswa hukum, yaitu kita membahas tentang bagaimana alur sebagai menjadi advokat di Indonesia. Yang dimana kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang advokat muda, energik, Ghazali Marbun Eshahema, yang mempunyai pengabdian di DPC Pradi Medan sebagai Wakil Sekretaris Pendidikan Profesi Khusus Advokat dan juga selaku pimpinan dari Kantor Hukum Perjuangan. Bang Ghazali, apa kabar hari ini, Bang? Sehat, Bang Alvan. Terima kasih udah diundang di podcast Pradi Medan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Jadi ada kendala sini, Bang? Di jalan tadi mungkin macet-macet sedikit, mungkin kondisi keadaan jalan di Medan. Yes. Oke Bang, langsung aja. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana sih alur menjadi advokat Indonesia. Karena kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa hukum yang masih bingung bagaimana alur untuk menjadi advokat Indonesia berbobot, berintegrasi, dan dapat dipercayai oleh orang-orang. Iya, memang ya. Profesi advokat itu saat ini merupakan profesi advokat yang menjanjikan bagi kawan-kawan, bagi adik-adik yang baru tamat. Ya, profesi advokat itu saat ini merupakan profesi yang sangat mungkin digemari bagi banyak pihak, terutama bagi yang alumni itu terusus, dan ini memang khususnya harus dengan alumni atau tamatan dari sarjana hukum atau sarjana hukum Islam. Alur menjadi seorang advokat itu memang ada beberapa tahapan. Kalau dari saya itu ada berdasarkan undang-undang advokat itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Itu amanat dari Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Dalam pendidikan khusus profesi advokat itu nanti itu ada silabusnya tentang materi-materi yang akan diajarkan oleh para pengajar tentang bagaimana menjadi seorang advokat, terutama materi-materi tentang hukum acara. Karena advokat itu kan memang secara di undang-undang dinyatakan boleh bertindak secara litigasi dan litigasi, ya. Namun advokat itu lebih condong kan melihat tentang hukum acara. Dia hukum acara itu simpelnya seperti ini, Bang. Bagaimana proseduralnya sesuatu itu bisa terjadi atau bisa dilaksanakan. Itu yang pertama, itu di pendidikan khusus profesi advokat. Oh, itu yang pertama. Yang pertama di pendidikan khusus profesi advokat. Itu syarat untuk menjadi seorang advokat. Ketika setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, nanti kawan-kawan itu harus mengikuti ujian profesi advokat. Biasanya itu disingkat dengan namanya UPA. Ya, pelaksanaannya itu biasanya seluruh Indonesia. Yang ketiga, kawan-kawan, adik-adik itu nanti harus mengikuti magang selama 2 tahun. Aturan tentang magang itu nanti ada aturannya tersendiri di Undang-Undang Advokat. Dia selama 2 tahun. Yang keempat itu menjadi seorang advokat itu harus diangkat oleh organisasi advokat. Dia diangkat. Baru yang kelima itu advokat itu akan disumpah profesi menjadi seorang advokat. Jadi 5 tahapan itulah
tahapan seseorang menjadi advokat. Tadi telah mengikuti pendidikan atau biasa disingkat dengan PKPA, telah mengikuti ujian profesi advokat atau biasa disingkat dengan UPA, telah melaksanakan magang selama 2 tahun, telah mengikuti pengangkatan oleh organisasi advokat, dan yang terakhir itu telah dilakukan dan melaksanakan sumpah profesi advokat. Namun dari 5 syarat yang tadi yang saya sampaikan, itu ada salah satu syarat yang tentang usia. Oh iya Bang. Iya, jadi seseorang itu dapat diangkat itu harus memiliki usia 25 tahun minimal. Jadi selain tadi 5 syarat-syarat yang umum, ada syarat memang dia itu secara objektif tentang usia, batas usia. Menjadi advokat itu minimal 25 tahun. Terkait dengan batas maksimal, apakah advokat itu ada pensiunnya? Sejauh ini di undang-undang tidak ada Bang. Jadi di 5 tahapan ini Bang menjadi seseorang menjadi advokat. Jadi advokat ini memang Bang saat ini orang cenderung melihat advokat itu melihat dari contoh tampilan-tampilan dari media sosial. Benar Bang, benar. Tampilan dari media sosial, baik dari TV, baik dari media sosial, apapun itu orang melihat dari advokat. Jadi advokat itu Bang, itu merupakan profesi yang memiliki penghasilan itu berdasarkan tentang keahliannya. Jadi advokat itu Bang, kalau biasanya orang melihat itu di media sosial, baik di TV maupun di media sosial Bang, ada yang sifatnya mungkin glamor, ada yang mungkin elegante. Jadi Bang, advokat itu Bang, saat ini Bang, ini merupakan kalau adik-adik cermat Bang, adik-adik yang baru lulus jadi sarjana hukum itu maupun sarjana hukum Islam, ya, advokat itu Bang, sebetulnya kalau adik-adik memperhatikan Bang, atau kawan-kawan yang memperhatikan yang baru tamat ini merupakan peluang tentang profesi yang sangat menjanjikan Bang. Ya kan? Memang dasarnya Bang, orang melihat advokat itu dari glamor-glamor yang ada di TV maupun glamor yang ada di media sosial. Ya kan? Tapi ada juga orang melihat advokat itu mungkin tidak glamor. Terkadang terkait dengan glamor dan tidak glamornya orang itu Bang, itu tergantung dari pribadinya sendiri Bang. Jadi tergantung karakternya itu sendiri Bang. Iya Bang. Jadi ada yang advokat itu, advokat senior itu misalnya kayak di Medan, dia orangnya humble, tidak mau berpenampilan glamor. Dia elegante aja, elegan. Tapi kan kalau kita bicara tentang advokat ini Bang, orang itu kan kalau melihat seseorang advokat itu dapat dipercaya atau bagus dia dalam beracara, dia kan dari penampilan ya Bang, awalnya. Ya, jadi Bang, kalau Abang bilang begitu, mungkin pertanyaannya akan saya bilang begini Bang. Bang, apakah penghasilan advokat itu dilihat dari mana sih Bang? Ya kan? Bang, advokat itu adalah orang-orang yang penuh integritas dan penuh wibawa. Nah. Ya, dia itu Bang, advokat itu dia itu bebas dan mandiri. Bebas dan mandiri tapi punya integritas. Ya kan? Jadi tentang bagaimana bagaimana memperoleh penghasilan, advokat itu memang tergantung di beberapa hal. Ya, yang pertama, advokat itu tergantung dilihat dari bagaimana pengalamannya. Iya kan? Cara kita lihat pengalamannya cuma Bang? Mungkin orang bisa melihat track recordnya. Oh.
Ya. Ada webnya atau kayak mana tuh Bang? Oh, enggak. Mungkin orang kan bisa melihat itu, ya kan? Yang kedua itu orang itu melihat dari kredibilitasnya, Bang. Apakah advokatnya itu bisa dipercaya atau advokatnya itu memang luar biasa tentang bagaimana kredibilitasnya dalam sebuah penanganan perkara. Gitu dia, Bang. Yang ketiga, Bang, biasanya itu advokat itu dilihat penghasilannya, memperoleh penghasilan itu dari basis kliennya. Bisa Bang contoh itu cuma tuh? Mungkin begini, Bang. Kalau kliennya itu memang tentang hukum ekonomi, persengketa tentang ekonomi, kan lebih mungkin kos yang diperoleh advokat itu kan lebih besar. Tapi terkait dengan nanti tentang bantuan hukum, pro deo dan pro bono, dia kan itu kan tentang integritas. Dia nggak melihat tentang dia harus memperoleh nilai uang, gitu dia. Yang keempat itu, Bang, tadi tentang basis keahlian. Jadi ada advokat yang memang menspesifikasikan dirinya itu, contoh nih, dia fokus kepada bagaimana untuk pembelaan HAM, hak asasi manusia, bagaimana pembelaan tentang orang-orang miskin yang bersengketa dengan peristiwa pidana atau sengketa atau dengan adanya perkara pidana. Ada yang berperkara tentang sengketa perdata tapi tidak mampu. Itu pilihan. Tapi kalau yang mungkin dia untuk tentang tadi yang keahlian tadi, salah satu yang keahlian itu bisa jadi begini, Bang. Tentang aspek dalam ranah sengketa ekonomi. Bagaimana tentang dia itu sengketa terkait dengan kepailitan, terkait dengan hukum ekonomi, merek, AI ini mungkin akan menjadi acuan yang terbaru lagi. Ya gitu dia, Bang. Jadi memang 4 faktor itu bagi saya pribadi itu menjadi faktor bagaimana seseorang advokat itu memperoleh penghasilan. Tadi pengalaman, kredibilitas, yang ketiga itu adalah basis klien, yang keempat itu adalah dia terkait dengan keahliannya di bidang apa. Jadi Bang, boleh bertanya nih ya tentang keahliannya itu. Jadi advokat itu nggak bisa ambil keahlian semuanya gitu, Bang? Di undang-undang advokat itu tidak ada menyatakan advokat itu keahliannya khusus menangani perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, atau mengajukan gugatan non prestasi, atau mungkin bisa jadi begini, Bang. Advokat itu yang mengajukan tentang kasus perkara cerai, nggak gitu, Bang. Jadi di undang-undang advokat itu, Bang, dinyatakan begini: advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dia hanya memberikan, itu dia redaksinya. Dia tidak ada dinyatakan harus dia perkara pidana, perdata, cerai, agama, nggak ada begitu, Bang. Ya, soalnya kan banyak dari teman-teman mahasiswa hukum yang dia sudah ambil perdata, tapi ketika tamat dia tertarik ke pidana. Jadi dia agak ragu untuk mengambil pidana tersebut, case pidana tersebut. Itu cuma tuh, Bang. Apakah boleh gitu? Atau sebaliknya dia sudah pidana tapi dia tertarik ke perdata? Bang, di advokat itu kan bukan keterkaitan dengan bidang keilmuan. Atau maksud saya itu begini. Bukan harus dia menjadi orang pidana, keilmuannya atau jurusannya itu pidana, maka dia menjadi advokat. Enggak begitu, Bang. Jadi advokat itu kan sebalik lagi saya sampaikan adalah orang yang memberikan jasa hukum. Kalau mau melihat secara garis besar, ini guru-guru kami menceritakan advokat itu adalah orang-orang yang berani. Advokat itu adalah orang-orang yang berani ya, Bang? Dan mempunyai pengetahuan yang luas. Harus. Dan mempunyai integritas yang luas. Kenapa? Kalau advokat
tidak berani, maka ketika nanti mungkin ini mungkin seandainya ada aparat penegak hukum yang lain yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan proseduralnya, advokatnya cuma nggak berani, bagaimana bang? Iya, benar bang. Jadi advokat itu harus jadi advokat yang pertama itu punya keberanian. Itu dia bang. Jadi advokat itu harus berani. Jadi kalau bagi adik-adik bang, bagi mungkin yang baru-baru baru-baru tamat bang. Baru-baru tamat, mungkin kan begini nih. Kita kan nggak mau mengulang tentang sejarah cerita-cerita zaman kemarin. Ternyata orang yang sarjana hukum itu susah mencari kerja. Benar. Sarjana hukum itu bang, dia tak perlu mencari kerja. Tapi kerja mencari dia gitu. Tapi dia adalah integritas dan profesional bang. Salah satu profesi itu bang yang menjanjikan bagi alumni hukum, sarjana hukum itu adalah menjadi advokat. Tapi harus melalui 5 tahapan. Prosedural itu memang wajib bang, itu perintah undang-undang bang. Kita nggak berani di situ bang. Itu perintah dan amanat undang-undang bagaimana seseorang menjadi advokat. Itu dia. Jadi bang, setelah abang jelasin alur-alur untuk menjadi advokat Indonesia ini, ada beberapa pertanyaan. Jadi bagaimana tuh untuk mahasiswa hukum ataupun adik-adik yang ingin belajar hukum, dia mau kemana atau di mana bang? Iya, kalau untuk menjadi atau mendaftarkan menjadi advokat, maka begini, kemana akan belajar atau kemana akan mendaftarkan menjadi advokat itu bisa datang dulu ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Medan. Medan. Ya, kalau lebih simpelnya itu dikatakan kantor DPC Pradi Medan. Nah, di mana alamatnya? Alamatnya mungkin ada di sini. Oh, ya kan? Alamatnya di Jalan Serokan nomor 39 Medan. Oke. Ya. Nanti kita letak ya. Nanti diletakkan ya kan, diletakkan. Atau boleh nanti kawan-kawan boleh melihatnya itu di websitenya Pradi. Website ya Pradi. Ya kan? Nanti bisa melihat di situ dan dihubungi di situ. Nah, biasanya itu ada kontak personnya, Bang. Tapi Bang begini, Bang. Kecenderungan saat ini kan kita melihat nih, Bang. Bahkan yang ikut dan turut itu melakukan aksi demonstrasi itu, ya, itu bukan hanya mahasiswa sekarang, Bang. Benar, Bang. Adik-adik yang SMA itu dan SMA sederajat itu sudah melakukan aksi. Kita nggak menyatakan benar dan salah aksi ini, Bang. Aksi demonstrasi ini. Saya nggak dalam kapasitas menyatakan aksi demonstrasi itu salah dan benar. Tapi yang mau saya lihat itu begini. Adik-adik itu sudah merespon tentang adanya gejala sosial di masyarakat. Makanya mereka mau turut terhadap melihat kondisi-kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Sudah melek lah adik-adik SMA kita ya, Bang. Ya, Bu, iya. Bahasanya adalah sudah melek mungkin ya kan. Iya. Nah, jadi misalnya nih, kalaulah mungkin dia masih SMA di tingkat SMA dan sederajat, ya kan, atau dia sudah masih mahasiswa tertarik ingin menjadi advokat, ya kan, silakan datang ke kantor DPC Pradi Medan. Nanti di sini banyak nanti kawan-kawan, rekan-rekan advokat, rekan sejawat yang nanti akan saling cerita pengalaman bagaimana menjadi advokat. Nah, begitu dia. Terbuka berarti DPC Pradi Medan. DPC Pradi Medan Bang sangat terbuka, Bang. Kita punya bidangnya masing-masing terhadap pengembangan dan pengetahuan hukum itu bagi masyarakat luas. Tapi bukan hanya kalangan anak SMA aja, tapi semuanya ya, Bang? Semuanya, Bang. Di DPC Pradi Medan itu bahkan kita juga punya PBH, Bang. Oh. Pusat Bantuan Hukum yang memang membela bagi kaum-kaum, bagi orang-orang yang yang itu memang tidak mampu. Tidak mampu. Nanti di Pradi Medan punya bidangnya itu masing-masing, Bang. Berarti dia gratis. Ya, PBH itu ya dia akan gratis, ya kan? Gratis itu. Dia ada syarat dan ketentuannya, Bang. Syarat hukumnya juga ada, Bang. Oh, iya, ada jadi
kan nggak mungkin bang, perkaranya nanti 1 miliar, ya kan, dia minta surat miskin bang, kan nggak mungkin juga bang, dia minta gratis dalam penanganan perkara, ya kan. Tapi intinya adalah kami di DPC Pradi Medan ini bang, di kepengurusan DPC Pradi Medan ini itu diamanatkan oleh ketua kami. Ketua kami saat ini bang, Dr. Azwir Agus SHM dan sekretaris kami itu Bang Herman Sautagalung SHMH. Mereka mengamanatkan sama kami, ketika ada masyarakat yang datang ke DPC Pradi Medan itu butuh pelayanan, butuh perlindungan hukum, kami harus siap dalam setiap saat dalam memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum. Itu amanat dari ketua dan sekjen dari Sekjen Pradi Medan. Jadi itu bang, jangan segan-segan ya teman-teman gitu ya. Ya. Atau ada dari bapak-bapak dari kalangan ojol ya bang. Ya, baik kalangan ojol yang merasa itu termarginalkan, baik itu buruh, baik itu dia dari guru-guru, benar, ya kan, itu silakan datang ke Pradi Medan, Jalan Serokan nomor 39. Nanti alamatnya di sini lagi nih. Nanti alamat di sini lagi nih. Jadi silakan datang. DPC Pradi Medan itu membuka ruang seluas-luasnya untuk hal itu bang. Kita membuka ruang seluas-luasnya. Walaupun itu mungkin kalau di bidang saya itu bidang pendidikan, ya kan. Mungkin nanti di bidang pendidikan nanti sama ketua bidang nanti marah nih, wakil ketua bidang pendidikannya Abang Dasahrul Sitorus SHMH, dia itu pimpinan saya. Kalau di bidang pendidikan itu pimpinan saya. Jadi nanti mungkin nanti kan ditampil nanti di apa kan tampil nanti mungkin di media sosial ini, mana kok sampaikan nama saya katanya. Jadi salah kita jadi anggota jadinya. Jadi intinya begini bang, saya mau menyampaikan begini bang, profesi advokat itu bang, profesi sangat menjanjikan untuk saat ini bang. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Maaf cakapnya bang, profesi advokat itu, minta maaf nih sama senior-senior lain nih, mau hanya modal ludah bang. Hanya modal ludah ya? Hanya modal ludah menjadi advokat. Kita nggak perlu beli apapun bang. Kita advokat itu bicara hanya modal ludah bang. Saya minta maaf sama senior-senior nih. Ya kan, hanya modal. Ketika kita bicara kita sudah dibayar. Enggak boleh bilang dibayar bang. Kita sudah punya nilainya tersendiri bang. Jadi nilai, ya, bang? Kita punya nilai tersendiri kita sudah ngomong. Jadi begitu. Ini pesan-pesan dari senior saya bang. Nanti bahaya saya bang. Kalau saya terlalu bilang nanti gimana. Tapi itu dia. Advokat itu hanya dia bicara saja. Ya, dia punya nilai tersendiri. Tapi ya ada dari 4 faktor yang tadi saya bilang. Iya benar. Dia tentang pengalaman, kredibilitas, tentang basis kliennya dan basis keahliannya bang. Berarti branding personal dari advokat itu bukan hanya dari pakaian ya bang? Bukan. Tapi keempat itu ya bang? Iya bang. Bang, orang bang menggunakan jasa advokat itu bang, pada dasarnya cuma satu bang. Karena dia tak mampu menyelesaikan masalahnya, keluarganya tak mampu menyelesaikan masalahnya, famili dan kerabatnya tak mampu menyelesaikan masalahnya, dan dianggapnya orang lain tak mampu menyelesaikannya, maka dia datang ke advokat. Pak advokat, tolong bantu masalah saya ini diselesaikan. Kan itu sebetulnya bang. Kita itu ketika orang tak mampu menyelesaikannya, biasanya kita hadir di tengah-tengah gurun Sahara itu bang, sebagai oase bang. Iya. Itu dia bang. Seperti pahlawan ya bang? Hah? Seperti pahlawan gitu. Bisa jadi itu apa yang menyimpulkan bang. Itu yang menyimpulkan. Jadi saya sampaikan lagi bang, kami mengajak kalau untuk bagi adik-adik, silakan menjadi advokat, datang ke Pradi Medan. Nanti di sini banyak terbuka ruang untuk diskusi itu bang. Berarti tetap terbuka tangan gitu ya? Iya, kantor Pradi Medan itu terbuka ruang untuk diskusi itu bang. Oke. Jadi teman-teman begitulah, kalau bingung-bingung ya bang,
Datang aja. Datang ke Pradi Medan di Jalan Serokan. Semua kalangan apa, Bang? Semua kalangan, baik kalangan dari tadi itu dia yang saya sebutkan tadi, baik dari guru, buruh, ya kan, kalangan-kalangan yang merasa itu dia yang termarginalkan, ya silakan datang aja, Bang. Baik, Bang, baik. Jadi udah cukup jelas lah itu, Bang. Tapi untuk biar agak apa kali lah podcast kita ini, statement closing Abang lah untuk menyemangati adik-adik atau anak mahasiswa hukum yang baru lulus untuk menjadi advokat, apalah dari Abang? Ya, kalau sama saya begini, Bang. Bagi adik-adik saat ini adalah yang saya lihat itu, yang bagi banyak sarjana-sarjana, tamat sarjana itu adalah mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Ya kan? Tapi saya menyatakan begini. Saya menyatakan begini, Bang. Menantu idaman itu adalah seorang advokat. Karena orang lain aja dibela, kok lagi mertua sendiri, istri sendiri. Iya. Demikian dari saya, Bang. Oke, terima kasih ya, Bang. Ya, terima kasih. Hanya itu aja lah dari kami tentang alur menjadi advokat Indonesia. Dan mungkin next episode kita akan undang lagi Bang Marbun. Karena mungkin ini rame ya, Bang. Bakal rame. Mungkin kita bisa bicara tentang HKI atau AI, bahkan sampai apa Marbun? Ya. Yang menarik lah. Mungkin yang sekarang yang terbarukan itu tentang AI dan tentang e-commerce. Itu sangat berkembang saat ini, Bang. Atau membahas-bahas tentang hal-hal yang lagi update di media sosial bisa ya, Bang? Siap. Bisa kita undang lagi ya, Bang? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Sekian dari kami podcast DPC Pradi Medan. Saya Muhammad Alfon Fata. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.